Halo guys, selamat datang di Japsul Tutorial bersama saya Nanda Adi Saputra sebagai Android Engineer. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil membahas materi mengenai perbedaan padding dan margin pada layout Android. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan materi perbedaan wrap content dan match parent untuk satuan ukuran sebuah atribut yang kita tambahkan untuk menentukan tinggi maupun lebar dari sebuah view. Menarik bukan? Yuk langsung saja kita bahas perbedaan wrap content dan match parent. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu secara detail. Apa sih perbedaan dari wrap content? Apa sih perbedaan dari match parent ketika kita menambahkan sebuah atribut tinggi maupun lebarnya? Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai wrap content. Ketika kita menambahkan sebuah atribut tinggi maupun lebar, biasanya kita dapat memilih salah satu, yaitu wrap content maupun match parent. Di samping itu kita juga dapat menggunakan satuan ukuran SDP. Namun biasanya agar lebih aman dari layout yang berantakan ketika di running di seluruh device yang berbeda, maka akan lebih baiknya kita menggunakan wrap content maupun match parent daripada kita menggunakan satuan density, yaitu SDP. Nah, yang pertama, ketika kita menggunakan satuan wrap content, maka widget yang dihasilkan akan mengikuti konten yang berada di dalam view. Kemudian sebaliknya, ketika kita menggunakan satuan match parent untuk satuan lebar maupun tinggi dari view yang kita buat, maka widget akan mengikuti seluruh ruang kosong yang berada di dalam space, baik dari segi tinggi maupun lebarnya, tergantung kita menetapkan match parent di atribut tinggi atau lebar dari layout view yang kita buat. Nah, agar lebih jelasnya, maka alangkah lebih baiknya kita akan mempraktikkan langsung di dalam layout Android Studio, dengan harapan kalian lebih paham mengenai perbedaan wrap content dan match parent untuk satuan ukuran atribut tinggi dan lebar dari view yang kita buat. Nah, di sini saya sudah persiapkan sebuah view, tag view yang menampilkan konten dengan konten Japsul teknologi. Nah, ketika kita menambahkan sebuah view maupun view group, kita tidak akan lepas yang namanya menambahkan atribut layout width maupun layout height untuk menentukan tinggi dan lebar dari sebuah view. Nah, di view group juga ada layout width dan layout height seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat menggunakan satuan wrap content, match parent maupun satuan SDP. Misalkan tingginya 150 SDP, lebarnya 150 SDP. Biasanya kita gunakan ketika kita menentukan ukuran lebar dan tinggi dari sebuah image view. Akan tetapi jika kita menggunakan edit text, text view, dan lain-lain selain image view, biasanya kita lebih sering menggunakan wrap content maupun match parent untuk mengatur lebar dan tinggi dari view yang kita buat. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ketika saya menetapkan layout width-nya, yaitu lebar dari view-nya menggunakan wrap content, kemudian tinggi dari view-nya menggunakan wrap content juga, maka hasil tampilan yang dihasilkan akan seperti pada tampilan sebelah kanan dari layout yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan tab split agar kita dapat melihat langsung sambil mengetik sebuah atribut
untuk ditambahkan ke dalam view. Nah, kita bisa lihat ketika lebar dan tinggi dari view tersebut menggunakan satuan wrap content, maka hasilnya tampilannya akan mengikuti dari atribut teks yang ditambahkan di dalamnya Javascript Technology. Dia akan mengikuti konten yang berada di dalamnya. Nah, seperti ini dia akan mengikuti tinggi maupun lebar dari Javascript Technology. Nah, agar lebih pahamnya, saya akan menambahkan di sini adalah tutorial. Maka dia juga akan mengikuti dari konten yang kita tambahkan. Jadi dia akan bertambah lebar karena kita menambahkan atribut di dalamnya dengan sebuah konten yaitu tutorial, maka dia akan lebih panjang menyesuaikan dari kontennya. Karena jika kita menggunakan web content, maka dia akan mengikuti lebar maupun tinggi dari kontennya. Jika kontennya bertambah panjang, maka widgetnya juga akan mengikuti, dia akan bertambah panjang pula. Akan tetapi jika kita menggunakan match parent, maka dia akan mengikuti space ruang yang masih kosong. Nah, di sebelah kanan dari tampilan view tutorial Javascript Technology, dia masih ada ruang kosong. Nah, di sini ada ruang kosong. Ketika kita menggunakan match parent, dia akan memenuhi seluruh ruang kosong yang tersedia. Dia akan menutup semua ruang kosong yang masih dapat digunakan. Nah, di sini ruang kosongnya akan terisi oleh widget. Nah, seperti ini jika kita menggunakan match parent, dia akan mengisi seluruh ruang kosong yang tersedia. Nah, seperti ini kita akan mengikuti parentnya jika kita menggunakan match parent dan match parent untuk satuan lebar dan tinggi dari view yang kita buat. Akan tetapi jika lebarnya kita buat match parent, tingginya kita buat wrap content, maka lebarnya akan mengikuti seluruh space yang masih kosong. Dia akan menutup seluruh space yang masih kosong. Akan tetapi untuk tingginya dia akan mengikuti konten yang berada di dalam view. Sebaliknya, ketika kita menggunakan tingginya match parent satuannya, kemudian lebarnya web content, maka dia akan mengikuti space ruang yang kosong yang berada di tinggi dari view tersebut. Jadi tingginya akan menutup space yang masih kosong. Dia akan terisi semua space yang masih kosong ketika tingginya kita menggunakan match parent. Kemudian untuk lebarnya dia akan mengikuti dari konten yang berada di dalam view, sehingga masih terdapat ruang kosong di bagian lebarnya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat ruang kosong berwarna putih. Kemudian jika web content, maka dia akan mengikuti konten yang berada di dalamnya seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini masih ada ruang kosong berwarna putih. Namun kita juga dapat menggunakan satuan 150 SDP. Karena dia lebar dan tinggi bukan satuan untuk teks, maka kita menggunakan SDP seperti ini. Biasanya kita gunakan untuk satuan image view. Nah, seperti itu mengenai perbedaan wrap content dan match parent pada atribut width dan height untuk view yang kita buat.
Nah, karena kita sudah mengetahui perbedaan dari web content dan match parent, maka untuk tutorial kali ini saya akan akhiri. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya dan tim Japsul Teknologi lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten edukasi buat kalian yang ingin belajar membuat aplikasi Android pertama kali. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.